Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, pada kesempatan kali ini saya mewakili dari kelompok 1 akan menjelaskan kaitan dengan materi di modul 2 pada pelatihan KA Coding di proses kali ini. Adapun yang akan saya jelaskan melalui video ini adalah terkait dengan penyusunan instruksi yang ada pada poin B.2. Jadi pada tahap ini pengolahan data yang sudah dilakukan untuk pengambilan keputusan akan saya coba buatkan dalam bentuk pengkodingan menggunakan program yang disebut dengan PictoBlocks. Nah, sebelum ke sana kita akan lihat dulu di aktivitas 5 ini akan dilakukan apa saja. Yang pertama, penyusunan instruksi, ya tujuannya adalah kami sebagai peserta pelatihan akan belajar memecahkan masalah logistik dalam menghitung waktu tempuh berkendara. Nah, konsep ataupun metode yang kita gunakan dengan penggunaan plug, menggunakan aplikasi PictoBlocks gitu ya. Nah, langkah-langkahnya ini sudah ada dijelaskan. Kita akan langkah pertama adalah menentukan jarak yang akan ditempuh. Kemudian langkah kedua, kecepatan rata-rata. Langkah ketiga, penghitungan waktu tempuh dasar yang didapatkan dari waktu tempuh sama dengan jarak dibagi kecepatan rata-rata. Contoh misalkan jika jaraknya 100 km dan kecepatan rata-rata adalah 60 km per jam, maka waktu tempuh kita itu adalah 1,67 jam. 1,67 jam ya. Nah, untuk simulasi ataupun dengan penggunaan kode program di PictoBlocks, kita menambahkan waktu ekstra sebagai faktor eksternal gitu ya. Yaitu dengan menambahkan misalkan contoh karena waktu padat gitu ya atau macet, cuaca buruk menjadi tambahan sebanyak 30 menit. Ada juga waktu istirahat gitu ya. Nah, waktu total yang diperlukan yaitu jarak dibagi kecepatan rata-rata. Ini untuk formula dasarnya. Lalu ada koreksi yaitu dengan penambahan jumlah waktu di macet dan jumlah waktu di istirahat menjadi 2,42 jam. Nah, kita akan coba aplikasikan ke dalam coding ya. Kita akan lihat pertama adalah kita klik dulu event sebagai awalan dari pemulaian codingnya. Misalkan when bendera diklik, artinya ketika bendera diklik, kemudian ada kita masuk ke sensing, kemudian ditanyakan berapa waktu tempuh yang diperlukan misalkan gitu ya. Masukkan, ini saya buatnya sesuai waktu tempuh. Nah, misalkan ini ya, ini besar semua, tempuh. Masukkan dan tunggu gitu ya. Lalu kita bikin variabel. Di sini menggunakan variabel. Masukkan misalkan make a variable waktu tempuh. Gitu ya. Ini formatnya number aja. Kemudian oke. Nah, kita masukkan set waktu tempuh. Nah, ini masukin ke sini. Set waktu tempuhnya di berapa? Di sensing jawaban dari yang kita masukkan di atas. Nah, kan berapa gitu ya. Kemudian ini kita copy paste dulu dua ini. Duplikat jadi ada dua. Kemudian masukkan estimasi macet. Misalkan estimasi macet. Nah, ini waktu tambahan ya. Jika ada macet misalnya. Ini ganti variabelnya menjadi kemacetan. Kita tambah kemacetan. Ya, oke. Lalu di sini ganti menjadi kemacetan. Ya. Nah,
yang tadinya waktu tempuh disimpan di answer, kemudian disimpan, kemudian disimpan lagi di answer juga ya. Ini ada dua answernya, 1, 2, set kemacetannya berapa, answernya dimasukin ke variabel kemacetan gitu. Kemudian yang ketiga, kita tambahkan waktu istirahat ya. Kita duplikat aja. Ini waktu istirahat gitu ya. Ini kita berapa menit. Nah, kita bikin variabel lagi istirahat ya. Variabel ini adalah untuk menampung nilai yang sudah kita masukin misalkan dari answer ini. Lalu, nah hasilnya kita masukin. Kita duplikat yang ini ya. Nah, kita belum ada hasilnya ya. Kita hasil ini untuk menampung semua nilai hasil. Akan tetapi karena di sini banyak variabel, maka kita tambahkan di operator. Operatornya pakai yang penjumlahan ini ya. Karena ada 3, kita tambahkan 1 lagi. Gitu ya. Nah, jadi gini. Nah, lalu di variabel ini kita masukin hasil itu didapatkan dari waktu tempuh, itu ditambah dengan waktu istirahat. Iya benar. Waktu kemacetan ditambah dengan kemacetan. Kemacetan. Lalu ditambah dengan istirahat ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menampilkan say. Nanti si karakter Toby ini akan mengatakan say itu adanya di loops ya. Say ya ini ya, say, kemudian masukin join itu ada di operator, masukin join, kemudian join lagi, joinnya ada 2 ya. Nah, join, kemudian masukin variabel hasil sini. Nah, ini jam. Lalu di sini ada waktu perjalanannya adalah ya, waktu perjalanan Anda. Ya. Oke, kita akan coba eksekusi. Ya, kita akan coba eksekusi. Oke. Ketikkan dulu misalkan. Nah, untuk menjalankan, klik tombol bendera ini. Lalu akan muncul misalkan masukkan waktu tempuh 1,5 jam. Kemudian kemacetannya berapa kira-kira? Kita masukin kalau seperempat jam itu berarti 0,25 seperempat jam ya. Nah, istirahatnya kita mau berapa? Istirahatnya kita mau 30 menit, berarti 0,5 jam. Maka kita akan mendapatkan waktu tempuh perjalanan adalah 2,25 jam. Oke, ini dari hasil coding yang menggunakan PictoBlox dengan coding penggunaan sistem visual ya, menggunakan blok-blok program. Gitu ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua terkait dengan bagaimana literasi digital dengan penggunaan media PictoBlox ini mampu memahamkan para siswa terkait perhitungan yang rumit namun menyenangkan. Gitu ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya Yudi Kurnia dari kelompok 1 dari SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.